untuk ISO 9001 ini kan 2 hari ya. Hari ini kemarin ya. Jadi banyak yang perlu disesuaikan ya, dan katanya harus masuk sebelum 1:30 ya. Tapi ada beberapa tadi yang saya sudah sesuaikan, tapi yang tinggal satu ini yang kayaknya walaupun dikejar nggak selesai juga sampai jam 2:30 ya, apalagi ini saya harus turun juga dulu ya. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin mudah-mudahan ada toleransi ya. Oke, Bapak dan Ibu, untuk KB5 ini ya, kita masuk pada konflik ya, Untuk KB4 ya, kita sudah membahas tentang radikalisme ya, yang dalam kehidupan multikultural ya. Radikalisme yang mana timbulnya ideologi yang ingin dibuat ya untuk mengganti ideologi yang ada gitu ya. Nah, dari semua itu ya, mulai dari wawasan kebangsaan, kemudian dari kedamaian, kemudian dari banyak ragamnya kita itu, kemudian timbulnya radikal di masyarakat yang multikultural itu, Bapak dan Ibu, tentu akan menimbulkan. Nah, ini kita sudah sampai pada dampak negatif dari kesemuanya itu, yaitu konflik ya. Jadi bagaimana konflik itu terjadi, dan bagaimana apa-apa saja ruang lingkup dari konflik itu ya, kemudian bagaimana cara untuk mencegahnya ya. Dan untuk di kepemerintahan ya, itu sudah ada undang-undang tentang pencegahan konflik itu ya. Sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 ya. Itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ya. Yang mana di situ dijelaskan dengan sangat jelas tentang penanganan konflik sosial itu ya. Penanganan dari konflik sosial. Bisa di sini kita lihat bersama-sama Bapak dan Ibu ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ini itu dijelaskan tentang penanganan dari konflik sosial. Penanganan dalam hal ini bisa pencegahan ya, pencegahan sebelum dan pencegahan ketika sudah terjadi itu konflik. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ya, dan ini sekalian bisa merupakan bahan ajar ya, dan ini sudah saya upload di LMS, nanti Bapak dan Ibu bisa download ya. Jadi apa itu pengertian dari konflik sosial, kemudian apa itu pengertian dari penanganan konflik ya, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa yang baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya konflik. Jadi untuk penanganan konflik itu mulai dari sebelum dan saat dan sesudahnya. Kemudian pencegahan konflik di sini itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik ya, di mana dengan peningkatan kapasitas penjagaan dan sistem peringatan dini. Kemudian penghentian konflik ya, dan pemulihan konflik ya, dan fungsi dan sekalian. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca lebih ya. Ini host siapa sih, ini nggak disiplin ya? Halo. Ya. Udah saya unmute Bu ya. Iya ini. Ya. Ini murid-muridnya pada bandel semua sih ya. Gurunya lagi narangin dia malah ribut. Nah, ini ada penanganan konflik ya. Kemudian ada tujuan dari penanganan. Nah, ini ruang lingkup
penanganan konflik, kemudian juga sumber-sumber konflik bisa dilihat di sini, dan sini pencegahan konflik. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa buat semacam rangkuman ya, yang nanti merupakan inti dari materi dari pencegahan atau penanganan konflik ini atau potensi konflik ya. Nah, untuk sedikit untuk bahan tayangnya bisa saya mungkin jelasin di sini ya. Ya, untuk pencegahan konflik di sini ya Bapak dan Ibu, kita melihat apa definisi konflik menurut para sarjana. Di antara di sini ada menurut Weber, ada menurut Koser, dan ada menurut Deutsch dan Attili. Untuk Weber menyatakan bahwa konflik itu adalah merupakan hubungan sosial, jadi sesuatu yang terjadi dalam hubungan sosial di mana sejauh itu tindakan di dalamnya berorientasi dengan sengaja. Jadi tindakan yang sengaja untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan kehendak aktor itu sendiri melawan sesuatu pihak atau pihak lain. Jadi konflik itu akan timbul apabila di sini kalau kita lihat dari pengertian ini ya, bahwa seseorang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, itu konflik. Kemudian menurut Koser di sini itu konflik itu perjuangan atas nilai-nilai dan klaim atas status. Nah, status nih atau kekuasaan atau sumber daya yang langka di mana tujuan utama lawan atau orang yang antar konflik itu adalah untuk menetralisir, melukai atau menghilangkan saingan. Nah, ini perebutan atas nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian konflik juga menurut Deutsch di sini adalah bahwa ada setiap kali kegiatan yang tidak sesuai ya, yang mana satu pihak mengganggu atau menghalangi dengan cara lain membuat tindakan pihak lain itu menjadi kurang efektif ya. Atau lebih simpel lagi, konflik sosial yang terjadi ketika satu orang atau kelompok membuat klaim negatif terhadap orang lain. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan konflik-konflik yang bisa menimbulkan bencana, kekerasan, pembunuhan, dan macam-macam. Nah, kita bisa melihat teori-teori konfliktis ini ya. Jadi ada teori kebutuhan manusia. Jadi konflik itu muncul karena teori kebutuhan manusia itu yang mana terhalangnya individu atau masyarakat dalam mengakses sarana untuk memuaskan kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi apabila seseorang merasa terhalang dalam memenuhi kehidupannya, nah maka bisa menyebabkan konflik. Itu namanya teori kebutuhan manusia. Kemudian teori tentang teori relasional ya, yaitu hasil interaksi antara individu atau kelompok yang berbeda yang memiliki orientasi budaya, nilai, dan kepentingan yang berlainan ya. Konflik berada di jantung seluruh hubungan manusia. Jadi ini adalah hubungan dalam kehidupan sehari-hari di sini. Kemudian ada teori politik, di mana dalam hal ini adalah lebih ke negara, ya, lebih ke pimpinan, yang mana negara adalah satu-satunya arena bagi berbagai individu atau kelompok untuk bersaing, untuk memanfaatkan pihak lain, ya. Jadi ini lebih di kekuasaan. Jadi hubungannya dengan kekuasaan ya. Kemudian untuk teori transformatif, itu konflik yang disebabkan ketidakadilan sistemik dan struktural ya. Yang diekspresikan merupakan kerangka sosial, budaya, ekonomi, keagamaan, dan konflik yang saling berkait. Nah, konflik ini diperburuk lagi oleh tegangan antara tuntutan dan perubahan representasi dari struktur ya. Dan institusi terhadap tuntutan perubahan. Jadi 4 teori inilah yang menyebabkan konflik-konflik yang bisa kita kelompok-kelompokkan di dalam masyarakat. Kemudian menurut para sarjana kita lebih merujuk pada konflik keagamaan. Jadi konflik keagamaan itu
Perseteruan atau pertikaian menyangkut nilai, menyangkut nilai, klaim atau identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dimiliki dalam slogan atau ungkapan keagamaan. Nah, jadi perseteruan yang membawa nama agama atau membawa isu-isu agama, maka itu disebut dengan konflik keagamaan. Ya. Nah, dalam konflik itu bisa kita buat dalam fase. Ya. Di sini kita bisa lihat kurva ya. Nah, ketika suasana itu aman damai ya, maka itu disebut dengan fase laten. Nah, ketika muncul gesekan-gesekan atau potensi-potensi untuk konflik itu disebut dengan fase eskalasi. Dan ketika konflik itu memuncak ya, sehingga menimbulkan dampak negatif yang cukup besar, itu berada dalam fase krisis ya. Dan ketika sudah ada penanganan konflik pasca dari terjadinya konflik itu, maka itu disebut dengan fase deeskalasi ya. Sampai pada ketika konflik itu bisa diselesaikan dan diharapkan itu tidak muncul benih konflik baru. Jadi ini siklus dari fase konflik, mulai dari laten, eskalasi, krisis, deeskalasi, dan konflik bisa diatasi ya. Dan untuk intervensi dalam siklus konflik ini ya, nah ketika Bapak dan Ibu misalnya sekarang merasa bahwa situasi lingkungan Bapak Ibu itu dalam fase laten, maka Bapak dan Ibu harus dengan gencar mewujudkan ya bagaimana cara pencegahan atau respon dini, istilahnya respon dini. Tapi kalau seandainya sudah terjadi fase eskalasi dan krisis, maka harus adanya upaya penanggulangan ya, upaya penanggulangan yang mana itu bisa menghambat atau minimalisasikan kekerasan yang sedang berlangsung ya, sehingga akan muncul peacemaking ya, membuat perdamaian ini, peacekeeping juga, sehingga nanti bisa diredam ya, dengan cara rehabilitasi rekonstruksi fisik dan reintegrasi, sehingga munculnya kedamaian ya setelah konflik bisa diselesaikan. Nah, ini untuk intervensi dari dalam siklus konflik ini ya. Nah, kemudian untuk penanganan konflik ini saking banyaknya terjadi di Indonesia ya, sehingga kalau dikaitkan dengan peraturan sudah banyak sekali peraturan yang bisa kita kaitkan di sini, yang mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 ya sampai pada keputusan bersama Menteri Agama dan Jaksa Agung serta Mendagri ya nomor 3 tahun 2008 ya tentang peringatan pemerintah pada penganut, anggota dan pengurus Jemaat Ahmadiyah. Nah, karena inilah hal-hal yang menyebabkan konflik sehingga munculnya regulasi-regulasi yang bisa dijadikan sandaran untuk mencegah atau meniadakan terjadinya konflik. Nah, untuk konflik ini, Bapak dan Ibu, elemen-elemen konflik siapa aja yang berperan dalam hal ini? Di sini yang pertama itu adalah pemangku kepentingan. Ya, dalam hal ini adalah orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kekuasaan ya. Kemudian elemen yang mempengaruhi itu adalah kenapa tiba-tiba terjadi konflik. Pada awalnya aman damai saja ya. Itu diakibatkan karena isu utama ya. Kemudian juga proses terjadinya itu bagaimana cara-cara pihak itu merespons konflik ya, bisa dengan kekerasan atau konfrontasional dan bisa dengan kekerasan. Jadi inilah kenapa ada konflik yang tiba-tiba muncul
Ada konflik yang istilahnya munculnya lambat gitu loh, dan ada konflik yang memang berkelanjutan terus-terusan saja tanpa adanya jalan penyelesaiannya. Kemudian juga konflik itu tergantung dari konteksnya ya. Bisa aja konflik itu disebabkan karena persepsi yang berkembang. Nah ini nih yang banyak sekarang di medsos ya. Yang mungkin kadang seseorang yang tidak bisa menyaring ya, maka persepsi itu bisa menjadikan konflik pada masyarakat. Kemudian juga elemen konflik itu bisa karena lokasi, perbedaan lokasi geografis ya, atau komposisi demografis ya, atau bisa juga konteks histori, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi ini elemen-elemen yang memicu munculnya konflik ya, aktornya, isunya, prosesnya, dan konteksnya ya. Supaya konflik itu tidak muncul, maka perlu adanya peringatan dini ya. Yang mana peringatan dini itu adalah kegiatan menghimpun dan menganalisis informasi mengenai konflik dan kekerasan yang diduga akan terjadi terhadap isu-isu keagamaan. Nah, di sini bisa kita lihat alur dari peringatan dan respon dini konflik ya, yang mana diharapkan sebelum munculnya kekerasan ini atau proses atau aksi disruptif ini hendaknya ada suatu usaha yaitu berupa respon dini, yang ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik-konflik di masyarakat ya. Dan untuk mengenali gelagatnya itu, gelagat konflik ya, ada gelagat struktural ya, yang mana ini disebabkan karena ketimpangan ekonomi ya. Kemudian ada gelagat akselerator, yaitu peristiwa perkembangan tertentu yang meningkatkan suasana tegang dan menunjukkan sisi yang paling rawan dalam masyarakat. Ya misalnya perpindahan penduduk, harga kebutuhan pokok melonjak gitu loh, atau pendirian rumah ibadat yang tidak sesuai prosedur ya, dan munculnya kelompok-kelompok yang ekstrem. Kemudian ada gelagat pemicu, peristiwa yang tertentu yang menjadi katalis. Katalis itu perantara meletusnya kekerasan atau percecokan ya. Bisa jadi itu juga penghinaan atau ujaran kebencian, rumor atau berita bohong ya. Nah, di sini untuk respon dini itu adalah tindakan segera dan tepat. Ini menurut pengertian yang lain, segera dan tepat supaya tidak muncul konflik yang berkepanjangan atau muncul konflik yang menjadi besar gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu tentang konflik ya. Nah, untuk KB yang ke-6 itu ada kaitannya dengan konflik juga, yaitu adalah resolusi konflik ya. Resolusi konflik ya. Itu merupakan kita bisa lihat di sini ya. Resolusi konflik sosial keagamaan ya. Nah, dalam hal ini ya, ini materi-materi yang bisa Bapak dan Ibu nanti lebih pahami ya, di sumber-sumber manapun ya. Nah, untuk resolusi konflik, apa sih yang dimaksud dengan resolusi konflik itu? Itu adalah proses yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan konflik ya. Jadi itu jalan keluar ya, jalan keluar atau solusi ya, yaitu bisa dalam bentuk metode, gaya, cara, sikap yang baik serta konstruktif. Itu yang disebut dengan resolusi. Dan langkah-langkah yang diambil dalam resolusi konflik ditujukan untuk membangun suatu hubungan baru yang bisa bertahan lama di antara pihak-pihak yang bertikai. Jadi pada KB 5 tadi kita mengkaji tentang apa itu konflik, macam-macam konflik, penanganan konflik gitu juga ya. Maka di sini bagaimana
strategi-strategi seseorang dalam memecahkan konflik, itu bisa merupakan metode-metode atau gaya atau cara-cara atau sikap. Nah, hubungan antara agama dan kekerasan atau penyebab konflik di sini itu adalah primordialisme, ya. Yang mana primordialisme ini adalah sesuatu yang mereka itu sudah tertanam dari kecil, ya. Jadi tertanam dari kecil, ya, sehingga sudah mendarah daging pada karakter mereka. Nah, sehingga itu bisa menyebabkan konflik, ya. Kemudian juga instrumen ini pengaruh-pengaruh tertentu, ya. Kemudian juga konstruktivis, ya, ini secara meluas gitu, ya. Nah, variabel konflik di sini, konflik itu terjadi saat individu atau kelompok gagal memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Kemudian juga kerusakan akan terjadi manakala terdapat faktor-faktor struktural yang kondusif, ya. Di sini kita bisa lihat konflik-konflik apa aja yang terjadi, ya, di Indonesia ini, ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa cari lebih banyak lagi, ya. Bisa itu konflik Sambas, Sampit, ya, tahun 98, Maluku dan Maluku Utara 99, konflik Sampang itu 2012, konflik Ahmadiyah, konflik Tolikara, ya, 2015, konflik Singkil, konflik Tanjung Balai 2016, dan konflik pendirian rumah ibadah, ya. Nah, kita bisa memulai meresolusi konflik dengan awalnya kita memetakan konflik dulu, ya. Kita cari dulu problemnya apa, persoalannya apa, ya. Faktor-faktor pokoknya apa, faktor-faktor mendukungnya apa sehingga terjadi konflik. Kemudian setelah kita temu masalahnya, maka kita lihat prosesnya tahap demi tahap, dan juga siapa saja aktor-aktor yang terlibat, ya. Nah, anatomi konflik di sini ada dibagi menurut ahli, ada trigger factor, ada facilitating context, ada root of conflict, dan ada fuse factor di sini, ya. Unsur-unsurnya ini bisa Bapak dan Ibu baca, ya. Ada karena provokator, ada karena aktor, ada perebutan sumber-sumber ekonomi, ada persaingan elit politik, ada psikologi massa atau kesenjangan sosial ekonomi, SARA, dan lain-lainnya. Nah, untuk manajemen konflik, nah ini untuk resolusi konflik secara strategi atau metode, ya. Manajemennya kita lihat luas konfliknya dulu. Apakah konflik ini tingkat RT, tingkat RW, tingkat kecamatan, atau bisa tingkat desa atau tingkat suku, ya, atau provinsi, ya. Kemudian intensitasnya gimana? Apakah rendah, tinggi, atau sedang? Terus penampakan konfliknya, apakah ini baru gejala, ya, atau sudah membludak, ya. Nah, apakah dia itu di fase laten atau eskalasi atau sudah sampai pada krisis, ya, sampai krisis. Nah, kemudian perlu kita mensosialisasikan konflik ini, ya, sebelum terjadinya meletusnya konflik itu, ya. Kemudian privatisasi konflik, jadi pengelompokan konflik sesuai dengan penampakannya tadi atau sesuai dengan penyebabnya, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah merupakan sanksi bagi aktor pelaku konflik, ya, sanksinya. Nah, tapi ini tentu harus memerlukan pola pikir yang cukup sangat hati-hati, ya, karena jangan sampai sanksi itu akan menyebabkan sesuatu yang memang malah akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan, ya.
Kemudian tahapan dari konflik, penyelesaian konflik. Nah, di sini yang jelas ketika terjadinya konflik yang penting itu adalah membangun komunikasi. Destination itu unit kerja apa jabatan? Saya mau ngecilin. Ya Pak Nasrul, ya Pak Nasrul. Ya, membangun yang penting dulu membangun komunikasi. Ya, kan kalau orang lagi berantem itu ya harus dibangun dulu komunikasi ya. Jangan-jangan malah nanti kita yang babak belur gitu ya. Nah, kemudian juga dilakukan nih bagaimana peacekeeping-nya dibuat ya, kemudian bangunannya dibuat, kemudian juga ini peacemaking-nya. Nah, ini yang usaha yang bisa Bapak dan Ibu lakukan, yang pertama itu dengan menggunakan aparat keamanan ya. Ini harus ada ini aparat keamanan. Nah, baru kalau suasana terkendali baru ada upaya negosiasi ya, negosiasi. Nah, kemudian model penyelesaiannya di sini ada berbasis kekuatan dan kekuasaan. Nah, ini dipilih nanti ya Bapak dan Ibu ketika di lapangan mana yang cocok ya. Kemudian yang kedua berbasis hak ya, dan juga bisa berbasis kepentingan. Nah, ini untuk model penyelesaian konfliknya. Nah, sikap Bapak dan Ibu dalam menghadapi konflik ya. Ada yang mengikuti pengalaman pihak lain, ini kalau seandainya memang bagus ya, bermanfaat ya nggak apa-apa gitu ya, salah satu pihak mengalah ya. Tapi kalau dua-duanya benar ya harus terjadi kolaborasi ya. Tapi kalau seandainya tidak bisa ada jalan keluar ya maka harus muncul menghindar ya. Kemudian mendominasi ya. Ini prinsip dalam negosiasi, ini Bapak dan Ibu bisa baca, ini nanti saya upload ya di LMS ya. Prinsipnya ada perwakilan dulu, kemudian ada pihak ketiga, kemudian ketika pihak ketiga itu kemudian memanggil pihak-pihak yang bertikai, kemudian pihak-pihak yang bertikai itu berunding, kemudian cari kesepakatan, kemudian mediator bisa membuat kesepakatan ini dan hasil kesepakatan itu disosialisasikan ke masyarakat yang bertikai atau pihak-pihak yang bertikai gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu selesai untuk bab 6 ya. Dan untuk tugas KB 7 ya, KB 7. Tugas KB 6 Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu buat dalam bentuk tabel begini ya Bapak dan Ibu. Saya udah upload di LMS ya. Jadi analisis kasus kehidupan umat beragama. Jadi Bapak dan Ibu cari satu konflik yang terjadi di Indonesia ya dalam
kaitannya dengan kehidupan umat beragama, cari, kemudian Bapak dan Ibu analisis nama peristiwanya apa, tanggalnya kapan, ya, kemudian lokasinya di mana, status konfliknya apa, sudah selesai atau belum, gitu ya. Kemudian status penyelesaiannya seperti apa, terus deskripsinya dijelaskan, deskripsi peristiwanya dengan sedetail-detailnya, kemudian aktornya siapa saja, kemudian apa deskripsi tuntutan dari pihak petikai, pihak yang A apa tuntutannya, pihak yang B apa tuntutannya. Kemudian bentuk peristiwa konfliknya itu seperti apa, ya. Kemudian apa upaya penyelesaian yang sudah dilakukan, ya. Jadi Bapak dan Ibu pilih satu konflik saja yang terjadi dan Bapak dan Ibu analisis sesuai item yang 10 item ini, ya. Nah, sesuai 10 item ini. Kemudian untuk KB6 Bapak dan Ibu, ya, nanti ada tugas untuk KB6 nanti yaitu Bapak dan Ibu untuk resolusi konfliknya itu nanti akan Bapak dan Ibu kan nanti Bapak dan Ibu memilih satu kasus, ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti memilih satu kasus, ya, di dia yang terjadi di Indonesia. Bapak dan Ibu pilih satu kasus. Kalau yang untuk KB5 tadi itu kan Bapak dan Ibu ini sudah terjadi itu cuma dikelompok-kelompokkan aja. Aktornya siapa ini. Tapi untuk KB6 konflik yang terjadi Bapak dan Ibu pilih lagi konflik dan Bapak dan Ibu analisis kasus itu menurut versi Bapak dan Ibu, ya. Menurut versi Bapak dan Ibu, ya, apa sebetulnya yang harus dilakukan untuk penyelesaian konflik itu, ya. Kemudian kenapa konflik itu terjadi, ya, dan itu menurut pendapat Bapak dan Ibu. Jadi bukan menurut deskripsi yang udah terjadi, ya. Jadi kalau untuk tugas 5 itu Bapak dan Ibu tidak menganalisis apa-apa, ya. Nah, untuk KB6 Bapak dan Ibu analisis menurut Bapak dan Ibu pertama sebetulnya apa sih penyebab yang mendasar, ya. Kemudian kenapa aktor-aktor itu terlibat, ya. Kemudian solusi menurut Bapak dan Ibu itu apa, gitu. Jadi mungkin solusi yang sudah dilakukan oleh ketika konflik itu terjadi mungkin seperti apa, gitu, ya. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu, menurut ide Bapak dan Ibu seperti apa, gitu, ya. Jadi saya nanti kuncinya di KB6 itu adalah solusi menurut Bapak dan Ibu, ya. Analisis kasus menurut Bapak dan Ibu, ya. Kalau KB5 tidak dianalisis, cuma analisisnya hanya pengelompokan berdasarkan 10 item itu aja, gitu, ya. Tapi kalau yang KB6 itu Bapak dan Ibu analisis apa yang sudah terjadi itu menurut Bapak dan Ibu, ya. Jadi yang dikirim nanti itu Bapak dan Ibu jangan kalau untuk 10 item itu, ya, Bapak dan Ibu bikin kirimnya file aja, ya. KB5 dikirim file aja, ya. Kalau untuk sama juga KB6 kirim file aja, ya, supaya kolomnya tidak terlalu panjang, jadi memudahkan saya juga untuk mengoreksi, ya. Jadi kalau kolomnya panjang saya kan harus scroll ke bawah, ketika menilai scroll lagi ke atas, jadi ya butuh waktu kalau yang ngirim 30 orang, ya.
Oke, ya untuk tugas KB 4 ya nggak apa-apa ya, saya nanti akan nilai tuntas semua ya. Kemarin saya udah nilai, ada beberapa yang belum kirim ya. Ya, oke, mungkin Bapak dan Ibu, saya tidak buka forum tanya jawab sekarang ya. Saya pikir itu cukup jelas ya Bapak dan Ibu ya. Karena saya harus masuk ke Zoom untuk closing ISO 9001 ini ya. Oke. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan sangat penting banget ya boleh juga. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya? Bapak Ibu? Ya udah cukup aja ya. Kayaknya ngebut banget nyari Isa dia ini. Ya kan penjelasan saya udah cukup jelas itu. Ya. Iya. Masih Islah itu yang KB 5 kan udah oke ya. Oke, siap. Saya buka ya. Ya buka. Nanti soalnya saya kirim via Japri Ya. aja. Kita tinggal formatif aja kan. Siap. Untuk KB 6 nanti Bapak dan Ibu bisa hari Senin aja ya mulainya ya. Supaya Bapak dan Ibu konsentrasi ke KB 5 dulu, nanti hari Senin baru bisa masuk ke KB 6 ya. Terus hari Selasa kita Zoom untuk KB 7 ya. Ya, Bunda. KB 7. Semangat ya. Akhir semangat. tuh. Terakhir KB 7 dah. Iya, saya ini mau semangat ISO juga nih ya. Oke, masih Islah ya. Yang pas itu, aduh gimana ya? Saya nggak bisa kontak juga ini. Apa? Pak Sulfi. Satu orang ngomongnya. Mau diganti. Ada temannya Bu Devi, ada yang masuk nggak? Hah? Aduh, ganti aja deh. Pusing. Ada yang mau masuk nggak? Ayo, nggak apa-apa deh, belakangan bisa nanti Bisa nyusul ya. dibimbing sama teman-temannya. Ayo. Kalau man 1 rata-rata tuh kemarin ikut diklat ini Bunda. Diklat apa? Hampir rata kita udah pada ikut diklat. Nggak apa-apa, udah ikut diklat yang lain. Yang penting moderasi belum. Jangan moderasi lagi. Jangan moderasi lagi gitu loh. Boleh ikut diklat 1 tahun boleh ya, asal nggak bentrok gitu. Ya. Ya nanti diinformasikan juga. Ya. Juga teman-teman yang lain ya. Iya. Nah, kemarin saya udah ada tanya teman, kebetulan waktu itu dia lagi itu juga ikut pasca itu Bu Ami, Bu Marlina, Bu Ami. Boleh Bu, Ya. nanti diinfo ke saya. Japri aja Ya, Bu. siapa kek yang nomornya. lainnya kan tugasnya nggak terlalu berat lah, nanti kasih contekan Bantu lah aja, cara-caranya gitu ya. Iya. Nah, tapi jangan tugasnya kasih contekan cara-cara. Oke ya, Bapak Ibu yang aku sayangi ya, aku pamit dulu ya. Makasih atas perhatiannya ya. Tetap Oke. sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Kasih tinggal Bunda. sama Mama Sislah ya. Oke. Selamat ya Bu Derma, silakan. Iya nih mau itu. Zoom lagi ya. Ya, silakan Bu Derma, dilihat ya. Ya, Bapak Ibu. Masih dengar saya Bapak Ibu? Masih. Masih dengar, alhamdulillah. Masih. Ya, untuk absen nanti di grup aja ya. Ya. Karena Bu Derma minta 2, ada KB 5 sama KB 6. Karena saya bikin baru 1. Iya, Pak. Ya, ntar dua-duanya aja sekalian saya kasih link ya. Terus gimana nih, udah jelas tadi ya KB 5 KB 6 atau Ada bayangan, Pak. Pak Ketua ada itu kayaknya Pak Ketua paham. Paham itu ya. Tugasnya Pak belum jelas. Belum jelas. Tanya Pak Arif aja. Karena bayangannya Pak. Pak Islah, mohon maaf Pak Islah. Ya. Tadi beliau Ibunda Derma bahwa Zoom itu hari Selasa. Hari Selasa kan. Masih udah Kang. Jadi Mana tuh? Iya. tetap Zoom Benar tuh Pak. atau seperti apa? Gimana?
Enggak. Iya, Selasa kan Jum, hari raya, hari raya. Hari raya tuh Pak, itu Idul Adha. Idul Adha. Libur Pak, libur Oh, Pak. Sibuk tadi tuh. Panitia kurban, Pak. Panitia Potong kurban. kambing. Potong kambing Apa? baru Pak. Apa? Apa hari Senin, apa hari Rabu tuh Pak? Antara itu. Rasanya ini Idul Adha, Bu. Ya, 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 tanggal benar. merah. Dulu ya, maaf. Tapi kalaupun Saya dilaksanakan kurban, sih yang Pak. menyesuaikan juga. Saya kurban, Tergantung. Pak. Panitia kurban, Bu. Jadi panitia kurban. Berarti gini juga nih kayaknya Bu Deta nggak ngelihat tanggal juga itu. Iya, saking sibuk juga udah. Kalau saya jadi korbannya, Pak. Iya, Rabu kali. Rabu mungkin ya Pak. Iya. Nggak ngeliat. Saya juga pun nggak. Maksudnya nggak ngeliat tanggal ya Allah. Ya, Iya, pokoknya hari ya bisa konflik, bisa ini, tapi dia pakai aplikasi, aku nggak ngerti. oh iya. Pernah. Baik Bapak Ibu, kalau sudah jelas. Terus Pak Ketua mana Pak Ketua? Siap hadir. Pak Arif, Saya Pak korban. Arif. Ada Pak Arif. Siap Pak Arif. Arif lagi. Ya, Saya minta data yang tadi buat sertifikat ya. ya ini udah dikirim. Entah gimana caranya atau kayak kemarin di di list, Formulir aja ya. tapi yang datanya yang benar-benar pasti. Kembali saya ulang, ketika ada kesalahan, misalnya digelar itu 6 bulan, ya. Jadi komplain nih gitu. Wah, bisa saya ganti, tapi prosesnya 6 bulan. Takutnya yang pernah saya jalani, ketika dia mau naik pangkat, dia perlu data sertifikat itu. Jadi untuk naikin angkanya, nah beliau itu sedang merevisi sertifikat seperti itu. Jadi tidak bisa, makanya jangan sampai salah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, kecuali memang pada kayak Bu Sesi kan udah 4E ya Bu Sesi ya. Amin. Iya iya. Amin. Iya iya iya. Siap siap. Pokoknya jangan sampai salah. Mudah-mudahan sertifikatnya nanti berguna. Dan alhamdulillah memang banyak yang sudah testi ya berguna buat naik pangkat oleh PNS ya. Dan yang non PNS nanti kalau ada ini lagi buat referensi sudah mendapatkan sertifikat itu. Jadi referensi bisa dicantumkan sebagai misalnya K2 honorer guru itu bisa dibuat buat yang honorer ya. Yang mudah-mudahan berguna. Baik Bapak Ibu, untuk sore ini sudah pukul 2:30. Saya kira kalau memang nanti belum jelas di grup aja dah. Jadi siapa yang lebih jelas, lebih ngerti dikasih tahu ya. Tapi jangan nanya ke saya ya, kalau saya nggak ngerti. Pak Arif lah itu. Pokoknya Pak Arif tanggung jawab tuh yang KB 5, KB 6 kalau ada yang kurang jelas. Itu nanti perwakilan aja salah satu nanya ke Bu Derma kalau memang buntu. Ya kalau buntu perwakilannya salah satu atau Pak Ketua yang menanyakan ke Bu Derma di WA. Jangan semuanya menjapri. Ya. Udah Jelas Bapak Ibu? Pak, ya. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Untuk kegiatan sore ini saya kira cukup dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Pak, ada absen Pak? Ya. Nggak ada absen. Di WA Bu, di WA Bu. Nanti saya jelaskan nanti di grup ya. Ya di Oh grup. gitu, oke Ya, Pak. ya, di grup ya. Karena dua. Ya, mintanya 2 dia. Satu tanggal 2. Siap. Jadi saya salah bikin. Baik. Kak Isla tadi tolong ditanyakan ke Bu Derma yang tanggal 20-nya hari Selasa Idul Adha Bunda gimana? Ya, nanti saya tanyakan. Ya, Karena beliau kayaknya lagi pusing juga itu dia lagi kerja sama orang. Saya izin ya. Sikopindo buat ISO 9.2 ya. Jadi nanti alhamdulillah kalau misalnya lulus ya dari ISO, jadi ada di sertifikat itu ada logo ISO 9002 buat balai. Wis, mantap. Jadi kita sedang memproses itu. Kebetulan Bu Derma yang mengurus dan tim ya, ada sekitar 20 orang. Dan situ sedang berhadapan dengan orang Sikopindo. Jadi kelihatan agak sibuk tadi, makanya agak buru-buru juga. Makanya kalau yang agak kurang paham, yang paham dikasih tahu di grup aja, yang paham disebarlah ilmunya.
yang nanti buntu salah satu aja tanya ke Bu Derma atau di grup di orang-orang Bu Derma saya nggak paham ini gitu. Salah satu aja ya gitu. Baik Bapak Ibu Ya. saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Pamit Bapak Ibu ya. wabarakatuh. Ketua ditunggu ya. Siap. Siap ini Pak sudah bikin. Ya. Ya. Formulirnya. Saya lip ya, enlip ya. Bapak Ibu ya. Oke. Siap. Baik, terima kasih semuanya. Selamat. Dan besok libur ya? Belum, Sabtu ya? Masih ada ya? Kalau libur. Tuh, ya. Libur ya? Besok libur. Sabtu ngerjain tugas. Warga. Yang tugas, kemudian dibuka. KB5 semangat. Nah, waktunya kan sampai hari Senin, Selasa Idul Adha. Mungkin ya tanggal Rabu lah. Mudah-mudahan bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enlip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya host jadi lip semua nih ya. Iya Pak, oke. Ya. Assalamualaikum. Di WA Bu, di WA.
Acara selanjutnya adalah sosialisasi kesehatan selama PPKM bersama Ibu Hartini. Baik para audiens yang saya hormati, izinkanlah saya selaku moderator untuk membacakan cuti pemateri kita hari ini. Nama Hartini, tempat tanggal lahir Ngawi 12 Agustus 1971, alamat Villa Mutiara Gading 1, Blok G, 1, nomor 2A, Yaasih, Tarumajaya, Bekasi, jenjang pendidikan S1 Biologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, S2 MIPA, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Moto hidup hari ini lebih baik dari hari kemarin. Untuk Bu Hartini, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, iman, sehingga kita bisa bertemu di acara Matsama MAN 21 Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala MAN 21 Jakarta, Bapak Samsurial MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala TU MAN 21 Jakarta, Bapak Sofyan Dali. Yang saya hormati Bapak Kepala MAN, Bapak Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Bapak Niko Handoko SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Bidang Kesiswaan, Bapak Lukman SAG MSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Bidang Humas, Bapak Dasuki SPD MM. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Sapras, Bapak Dr. Andes Ahmad, dan teman-teman seperjuangan yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian, OSIS maupun Matsama yang saya cintai. Untuk hari ini Ibu akan memberikan sedikit tentang sekolah sehat yang ada di MAN 21 Jakarta. Sebelumnya, mudah-mudahan kita cepat bisa bertemu kembali nanti bertatap muka di MAN 21 Jakarta yang kita cintai ini. Anak-anakku sekalian Matsama yang saya cintai, seperti kemarin yang dikatakan oleh Bapak Kepala MAN 21 Jakarta bahwa MAN 21 Jakarta adalah sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah rujukan sekolah sehat yang ditunjuk oleh 4 kementerian yang dikatakan oleh Bapak Kamat kemarin. Nah, marilah kita akan melaksanakan apa-apa yang ada di dalamnya. Nanti mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalau kita bisa tatap muka, ya, kalian bisa lakukan pertama masuk ke MAN 21 Jakarta itu akan disambut oleh Bapak Ibu Guru yang kita kenal dengan 6S, salim, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Jadi Bapak Ibu Guru nanti akan menyambut kalian di depan pintu atau di depan masjid gitu ya.
salam-salaman, kemudian kalian masuk ke arena sekolah. Kemudian nanti apabila hari Senin itu kalian upacara bendera. Misalnya tidak upacara bendera, nanti ada satu kegiatan yang disebut namanya literasi. Literasi itu bisa berupa literasi kesehatan ataupun literasi tentang keagamaan. Jadi kalian diwajibkan membaca, ya, yang ditunggu nanti oleh Bapak Wali kelas kalian. Kemudian kalau tidak upacara hari Selasa, ya, kalau tidak upacara hari Selasa, biasanya kita sarapan pagi bersama. Sarapan pagi bersama itu dilakukan di lapangan, ya, yang diiringi dengan yang pertama diawali dengan murojaah yang diwakili oleh kelas-kelas, ya. Jadi kita sarapan di lapangan. Sarapannya kalian harus membawa sendiri. Dan jangan lupa bahwa di MAN 21 itu diwajibkan untuk membawa tempat makan, ya. Jadi kalian membawa makanan yang ditaruh di Tupperware atau tumbler, ya, tidak boleh menggunakan plastik. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir sampah, ya, agar sampah yang ada di sekolah kita itu tidak banyak, jadi sedikit, ya. Kemudian setelah itu kalian masuk kelas. Kemudian nanti pada saat jam habis istirahat, nah kalau nanti kita tatap muka itu biasanya kalau ke kantin itu harus antri, ya. Setelah antri, kemudian bel masuk, memasuki jam kelima itu ada yang disebut peregangan, ya. Apa peregangan? Peregangan itu setelah kalian tadi sarapan, ya, itu ada peregangan, itu senam, ya, senam yang dilakukan di dalam kelas, ya. Kemudian musiknya berada dari sentral, nanti yang dipandu oleh teman-teman kalian yang KKR, ya. Jadi nanti yang ngajarin teman-teman KKR. Kemudian yang ditunjuk oleh guru-guru yang sedang mengajar. Senamnya apa, Bu? Banyak, ya. Bisa senam mamere, bisa senam-senam yang lain, ya. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk rileks, ya. Apabila kamu rileks, ya, biar tidak ngantuk karena harus makan tadi, ya, rileks, agar nanti untuk kalian menerima pelajaran berikutnya, ya, itu bisa lebih lancar dan lebih fresh. Oh ya, tadi sebelum kalian berangkat, ya, kalau misalnya bisa diusahakan sarapan di rumah, kalau tidak bisa, ya, sarapannya di sekolah pada saat jam-jam tertentu, ya. Itu untuk hari Selasa. Kemudian untuk biasanya untuk hari Jumat, ya, hari Jumat itu kita adakan senam bersama di lapangan. Kalau tidak senam bersama, kita jalan mengelilingi rorotan, ya. Kalau senam bersama nanti biasanya itu di lapangan yang dipandu oleh Bapak Jaya, ya. Tujuannya apa? Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini teman-teman ada kuis nih katanya, harus fokus banget nih, ya. Ada kuis ya, Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Negeri 21 Jakarta, Bapak Samsulil MPD, serta Bapak Kepala TU, Bapak Sofyan dari SPD, dan yang terhormat Bapak Wakil Kesiswaan, Bapak LKTI juara 1 tingkat jurusan LK Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubika min syururi anfusina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu Assalamualaikum Pak.
Iya. 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 Ada, oke. Ya, ada yang jawab. Oke, ada yang jawab muda. Ada, oke. Ya, ada yang jawab. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Aziz Al-Bukhari. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tadarus yang akan dibawa. Ya. Untuk bertilawah Al-Qur'an ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, seperti biasa, ayo ikuti dulu untean doa Sayyidul Istighfar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله.
Ya teman-teman, untuk selanjutnya ada materi dari Pak Ferdin Boy, peraturan-peraturan yang harus ditaati nih ya. Kalian nggak boleh mencoret-coret share screen yang nanti akan tertera di layar kalian. Boy, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. DKI. Moto hidup saya tidak seberuntung kebanyakan orang dan kebanyakan orang tidak seberuntung saya. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan.
Ya teman-teman. Hipnosis, fundamental training, basic training, outdoor pursuit training, instructor course, English for business course, Ashbourne United. PKI. Moto hidup, saya tidak seberuntung kebanyakan orang dan kebanyakan orang tidak seberuntung saya. Baik, rezeki, waktu dan tempat saya persilahkan. Apa sih tata tertib itu? Oke, lanjut Kak Reza. Ya, kenapa harus dipatuhi? Anak-anak yang soleh dan soleh serta didik MAN 21 Jakarta, ya. Selain nanti kalian akan melihat apa sih kegiatan-kegiatan bentar. Ini amatika. Lagu Indonesia Raya. Boleh di unmute teman-teman. Teman-teman yang baru mungkin ada yang belum hafal, bisa dihafalin nanti ya teman-teman. Ralat ya teman-teman, bukan teman tapi himna madrasah. Iya, himna madrasah.
mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya melakukan salah sikap ataupun salah kata, karena saya sedang dalam belajar. Kurang lebihnya. Qaini sama'u biha amtarat fil khafiqaini sama'u. Pada para peserta, mari kita ikuti kegiatan ini dengan tertib, dengan sopan, ya. Mohon tidak, kita bicara madrasah, ya. Kalau dilihat dari sejarahnya atau dari pertama akar kata dulu, ya, akar kata dulu. Kita bicara madrasah, ya. Kalau dilihat dari kalian boleh nanya sama aku sama Kak Zara tuh, yang senyum-senyum mulu dari tadi. Ya, ada yang jawab Jokowi. Oke, ada yang jawab muda. Ada. Oke. Ya, ada yang jawab Jokowi. Oke, ya.
ya. Saling berukhuwah, saling kenal mengenal begitu. Ya. Nah, dalam Islam itu tidak apa namanya? Ya, saling berukhuwah, saling kenal mengenal begitu, ya. Nah, dalam Islam itu tidak apa namanya, tidak ada ras, ya, tidak ada apa namanya, dianggap adalah eskul yang cukup punya peluang untuk berprestasi di tingkat nasional. Mungkin yang pertama yang akan ceritakan tentang prestasi atau mungkin sejarah eskul Pencaksilat, terutama khususnya untuk Tapak Suci. Ya, Tapak Suci atau Pencaksilat yang kita dirikan di MAN 21 itu dimulai dari tahun 2015. Ya. Awal mula pergantian dari beberapa pelatih yang ada, tapi dari setiap pelatih yang ada sininya A madrasah ini. Anda adalah siswa madrasah Negeri 21 kelas semangat pagi. Galau Allah kasih ketidakgalauannya. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada kedua hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta kepada para sahabatnya, beserta juga para keluarganya, dan juga para pengikutnya yang selalu setia memegang risalah yang dibawanya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita berharap dan dipertemukan oleh Rasulullah di yaumil akhir nanti dan bisa masuk ke dalam surganya bersama-sama dengan beliau. Doa juga khusus kita haturkan untuk bangsa dan negara ini, ya, semoga mudah-mudahan
Allah angkat wabah dari Indonesia ini, khususnya mungkin Jakarta ya, karena Jakarta itu epicentrum pusatnya, dan memang Gubernur sedang tracking semuanya seperti itu. Targetan bulan Agustus itu 8 juta penduduk sudah tervaksinasi, sehingga untuk herd immunity, apalagi gitu ya, seperti itu. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya insya Allah bisa keluar dari wabah, insya Allah. Dan memang Gubernur sedang tracking semuanya seperti itu. Targetan bulan Agustus itu 8 juta penduduk sudah tervaksinasi, sehingga untuk herd immunity, apalagi gitu ya, seperti itu. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya insya Allah bisa keluar dari wabah, insya Allah.
tampil di MAN 21 atau di TV kita ya, dan pastinya kita berharap mereka bisa memberi warna bagi ya apa namanya, pelantika permusikan ya, terutama di MAN 21 Jakarta. Coba Yuda ambil nada untuk lagu Wakil Rakyat. Mau pakai yang nada yang rendah? Yang rendah nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah ketika kita ngambil suara itu betul-betul harus pas ya sama. Yud, kamu agak geser ke sana kali ya? Sini. Maklumin guys, bener nggak? Iya, biar Pak Arif. Ya, kita belajar ya teman-teman dan juga seluruh sivitas. Di samping juga kita sedang